Jadi mini agro itu adalah orang bisa datang, kulineran, makan hasil kebun sendiri. Bila perlu orang itu mau cabut sayur sendiri, timbang sendiri, mancing sendiri. Nah nanti kita sudah sediakan dapurnya, ada tukang masaknya juga. Dia juga bisa praktek pertanian. Waktu sebelum pandemik itu TK, SD, sampai SMP. Nah itu sering kesini gitu. Ini adalah One Home Farm. Jadi One Home Farm adalah satu tempat pelatihan pertanian, juga adalah tempat untuk kita bertani, tapi dengan cara bagaimana meningkatkan petani itu menjadi sejahtera. Karena One Home lahir dari sebuah kecintaan kepada bangsa Indonesia, karena kita melihat petani muda itu sudah nggak ada. Adanya hanya petani-petani yang berusia 50 tahun ke atas. Dari hulu sampai ke hilir. Jadi sistemnya One Home Farm adalah dari hulu sampai ke hilir. Jadi kita bisa lihat ada pembibitan, ada penanaman, lalu ada juga produksi. Produksinya itu sampai kepada barang jadi. Jadi ya, barang jadi itu kita jual di pasar online. Nah produk kita mulai dari sayur-sayuran organik ya. Semua kita memakai pupuk buatan sendiri dan semuanya bebas dari kimia. Jadi seperti sayur ini sayur kangkung, ada pakcoy, ya lalu ada berbagai umbi-umbian, ya ada juga kacang tanah, ya lalu ada berbagai pohon herbal, lalu tanaman langka, juga ada tanaman buah. Pohon herbalnya apa? Nah pohon herbalnya itu mulai dari zaitun. Zaitun kita mungkin ada sekitar 300 pohon ya dalam planter bag besar seperti ini. Tapi semua di planter bag? Iya, semua di planter bag. Mengapa? Karena sebetulnya dia cocok di suhu yang panas. Kalau kita tanam di dalam tanah, airnya hujan kan sering datang di Bogor, jadi dia akan menjadi rusak. Biasanya jadi lembab tanahnya ya, terlalu basah dia tidak suka. Dulu pernah kita coba dan banyak mengalami kematian. Tapi setelah kita pakai planter bag seperti ini sudah usia lebih dari 5 tahun. Jadi dia tetap lebih kuat, lebih segar, dan kita bisa panen daunnya. Nah daunnya ini yang kita buat menjadi teh herbal. Oke. Kalau zaitun juga pernah bunga dan berbuah belum? Nah, di tempat kita belum, tapi di beberapa teman yang beli dari kita sudah berbuah. Karena mereka menanam mungkin di tanah, lalu suhunya tepat. Misalkan ada yang di Serang, ada juga yang di Jawa Tengah. Nah itu sudah berbuah. Terus lainnya apa lagi Pak? Ada juga ini stevia. Ya ini stevia, betul. Ini pengganti gula alami. Rasanya sangat manis. Jadi ini sangat cocok kalau orang yang ingin minum atau makan yang manis tapi tidak menyebabkan diabetes. Malah ini menyembuhkan dan menormalkan kadar gula dalam darah. Nah ini kita punya juga koleksi pohon tin. Ya pohon tin atau pohon ara ini juga kita pakai menjadi herbal. Daunnya kita keringkan dibuat menjadi teh. Kita produksi sendiri. Lalu kita pasarkan sendiri di online. Nah ini sangat bagus untuk yang mau diet ya, dia menurunkan berat badan. Dia juga mengandung kalsium tinggi. Jadi kalsiumnya sangat tinggi, juga dia bisa menghancurkan batu ginjal. Ya jenisnya kita ada beberapa, ada yang negron, ada brown arabia, ada red Israel. Nah ini kita sengaja pohon tin ini kita rumahkan. Kenapa? Karena kita ada di kota Bogor yang curah hujannya lumayan tinggi. Nah pohon tin ini tidak suka kena air hujan gitu, karena air hujan itu bersifat asam. Nah makanya kita taruh di bawah naungan plastik UV ya, tujuannya supaya dia lebih panas dan akhirnya dia bisa berbuah dan daunnya tetap segar begitu. Daunnya berkarat ya Pak? Iya betul, kalau selalu sering kena hujan, nah dia akan berkarat seperti ini. Ada yang berbuah juga? Ya ada, betul. Nah belum matang sekali. Kita punya koleksi pohon abiu. Pohon abiu atau sawo Australia. Nah kita punya sekitar hampir 200 pohon abiu sudah besar-besar seperti ini di lokasi kebun kita. Nah buah abiu ini disebutnya sawo Australia. Sebetulnya ini berasal dari Jawa Barat. Oh bukan dari Australia? Bukan dari Australia, hanya sudah lama tidak banyak yang mengebunkan. Nah di kebun One Home Farm kita kebunkan dan sudah berbuah banyak. Jadi kalau Bapak nanti bisa lihat,
ada di sana buahnya ya cukup banyak lah. Satu pohon itu kalau normalnya bisa menghasilkan 5-10 kilo setiap kali panen gitu. Panen berapa minggu sekali, Pak? Panen ini sebetulnya buah sawo ini sebetulnya tidak ada musim ya. Dia akan berbuah terus. Cuman pada musim panen rayanya adalah pada pancaroba. Jadi peralihan dari musim, disitulah pas banyak-banyaknya buahnya. Iya, Pak. Seperti itu. Iya, Pak. Seperti ini. Wih, Ya. Kalau mau bagus yang itu Pak, yang di tengah. Yuk kita lihat yang ini. Itu sengaja belum dipanen. Iya, karena katanya Bapak mau datang. Kemarin hampir digundulin semua, sebab ada yang order 30 kilo. Jadi kita punduh semua. Kemarin panen 50 kilo terakhir. Dijual ke mana? Iya, kita dipasarkan lewat online sama komunitas hidup sehat. Nah, ini buahnya. Kuning-kuning seperti ini. Nah, ini rasanya sangat manis seperti puding. Gitu. Abiu. Mudah nih Pak perawatannya. Oh, sangat mudah. Kalau di pot bisa berbuah. Di kita ada yang ditanam di planter bag tetap berbuah juga. Iya, besar ya. Iya. Mantap. Iya. Iya, keren. Nah, itu kalau sudah kuning begitu sudah bisa dipanen. Ya, ini mulberry, long mulberry ya. Daunnya bisa jadi obat. Obat apa? Ini adalah kalsiumnya tinggi. Jadi kalau para ibu yang melahirkan lalu susunya kurang banyak, ASI-nya kurang banyak, nah dia bisa minum daun ini memperbanyak ASI bagi ibu yang menyusui. Direbus apa? Ya, ini dipetik daun pucuknya lalu direbus sampai kuning, keemasan lalu diminum secara rutin. Lalu juga untuk wanita yang menstruasinya kan suka ada yang sakit tuh, teriak-teriak segala macam. Nah, ini sangat baik untuk membantu meringankan, menyembuhkan seperti itu. Nah, ini kita punya tanaman juga, ada namanya sereh wangi. Nah, sereh wangi ini wangi sekali. Ini yang dibuat bahan untuk beberapa apa ya namanya, minyak, tanaman minyak sebetulnya. Minyak atsiri Pak. Betul, minyak atsiri disuling. Nah, di sini kita suling sendiri. Oh, ada alatnya. Ada alatnya, nanti kita bisa lihat. Nah, ini kita suling lalu Produk. jadi produk. Coba kita lihat alatnya. Ya, kita jadi produk lalu kita jual lewat online. Ini. Jadi semua ada pestisida. Tidak ada, semua pembuatan pupuk sendiri. Nanti kita bisa lihat tempat pembuatan pupuknya. Nah, ini mesinnya. Jadi kalau mau dari sini mungkin lebih jelas. Jadi daun tadi kita potong-potong, kita taruh di tengah sini, dimasukkan ke sini. Nah, setelah itu ini kompornya. Pemanasnya. Iya, pemanasnya. Nah, nanti ini Ya, berarti bawa apinya. ya ada pakai gas kita, ada gas. Ya, gitu. Nah, nanti pembakaran terjadi, penguapan, baru nanti masuk ke sini. Di sini nanti kita isi air. Airnya harus penuh supaya dingin. Karena betul. Nanti dia keluarnya di sini. Nanti kita tadang di sini. Nah, keluarnya tapi minyak bercampur air. Terus Setelah itu nanti kita destilasi lagi, pisahkan minyaknya dengan airnya. destilasi atau memisahkan minyak bagaimana cara? Nah, kita sih pakai alat sederhana, hanya pakai tabung. Nanti kan air kan pasti di bawah, minyak yang ke atas, lalu kita buka airnya sampai tersisa minyaknya. Nanti minyaknya itu yang kita taruh di tempat botol kaca. Tempat kita membuat pupuk-pupuk organik. Ya, nah, jadi sisa-sisa sampah organik, nah kita busukkan, lalu nanti kita kasih bakteri, fermentasi, baru nanti kita pakai untuk aplikasi sayur. Kita juga punya ini namanya maggot. Nah, ini sisa-sisa sayurnya kita buat menjadi makanan maggot. Ya, jadi tidak ada sampah yang tersisa di kebun ini. Semuanya dimakan maggot, lalu nanti maggotnya dikasih makan ikan, lalu sisa residunya ini menjadi pupuk. Nah, ya, ulat-ulat inilah ulat. Biasa, kan? Betul, ya. Ini larvanya yang bertelur kembali. Itu yang untuk makan ikan. Makanan ikan, makanan ayam. Bisa. Sehat ya. Protein. Betul. Wah, protein sangat tinggi. Di Eropa sudah dibikin jadi burger. Yang makan manusia. Iya. Tapi bukan berasal dari sampah. Ininya Iya, jadi sisa-sisa ya. tulang, sisa-sisa ikan seperti itu. yang bagus lah ya. Betul, jadi yang layak konsumsi.